salli Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda jali wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muklati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zalli a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Al-An'am An-Naml Bismillahirrahmanirrahim Tasin Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin Hudaw wa busra lil mu'minin Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum wa hum ya'mahun Ulaika alladzina lahum su'ul 'adzabi wa hum fil akhirati humul ahsarun Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin 'alim idh qala Musa li ahlihi inni anastu nara sa'atikum minha bihabarin aw atikum bishihabin qabasin la'allakum tastalun falamma ja'aha nudiya an burika man fin nari wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin ya Musa innahu anallahu al-azizul hakim wa alqi 'asha falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqib ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayya al-mursalun
إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين صدق الله العظيم. سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فما كسى غير بعيد فقال أحطوا بما لم تحط به وحطك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصداهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. صدق Allahul Azim. Sampai dikit mas.
Bismillahirrahmanirrahim. Tosin, surat An-Naml. An-Naml ini maknanya apa? Semut. Banyak Al-Quran judul dari surah itu yang diambil dari nama-nama binatang. Ada Al-Baqarah, sapi. Ada juga An-Nahl. Apa Nahl? An-Nahl, lebah. Apa enggak Bu? Laba-laba. Terus An-Naml. An-Naml ini semut. Kalau dari segi persatuan dan kesatuan, semut itu setiap ketemu antar semut satu dengan yang lainnya itu saling ya berjabatan tangan, sapa menyapa antara satu dengan yang lain. Dan juga keunikan dari semut ini mengangkat benda atau barang itu kadang lebih besar daripada badannya sendiri. Pokoknya lebih besar diangkat sama dia. Tosin, tilka ayatul Quran. Tosin adalah sebuah ayat yang hanya Allah yang tahu maknanya. Namun di sini untuk bagi pembacanya supaya lebih fokus karena ada yang aneh. Tosin apa ya, biar lebih fokus. Tilka ayatul Quran, itu ayat-ayat Al-Quran. Jadi orang tahu tentang ayat-ayat Al-Quran itu bisa dengan membacanya, bisa dengan mendengarkannya, bisa dengan menyaksikannya atau mendengar kabarnya. Kalau ayat-ayat kauniyah yang tertera di alam semesta, boleh kita melalui TV, kita melalui alam, kita melalui pelajaran di sekolah-sekolah. Namun yang di sini difokuskan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran kebanyakan tahu, terutama orang Muslim. Orang non-Muslim pun banyak yang tahu, dipelajari juga Al-Quran itu. Namun yang disayangkan di sini, bagi kita umat Islam sudah tahu kalau Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Namun kebanyakan dari kita hanya sekedar tahu, ditunjuk sama Allah, tilka ayatul Quran wa kitabim mubin. Itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang tersusun di dalam sebuah kitab yang nyata, kebenarannya nyata, petunjuknya nyata. Hudaw wa busra lil mu'minin, sebagai petunjuk dan sebagai busra, sebagai kabar gembira bagi lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi Quran itu ditunjukkan sama Allah, itu loh ayat-ayat Al-Quran, itu loh kitabnya udah tersusun rapi di dalam sebuah kitab yang agung, yang mulia, nyata bentuknya. Sebagai apa? Hudan, sebagai petunjuk, wa busra, sebagai pembawa berita gembira, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Namun kebanyakan bagi kita hanya tahu saja bahwa itu ayat-ayat Quran. Oh, ini ayat Quran, ini ada yang ngaji. Oh, itu ada kitab Al-Quran di atas lemari.
Dimuliakan Quran. Kalau kebanyakan bagi umat Islam, Al-Quran itu dimuliakan. Saking mulianya ditaruh di atas lemari ya. Maksudnya Pak, yang nggak pernah dibuka, dimuliakan toh, ditaruh di atas. Kalau setiap tahun kalau mau dibersihkan baru ketahuan kalau udah banyak debunya, sampulnya itu ya. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah dan siapa yang mendapatkan kabar gembira, maksudnya kabar gembira ini apa? Tentang kemaslahatan hidup, tentang kebahagiaan hidup, tentang keselamatan hidup di dunia dan juga besok di akhirat. Di akhirat besok pasti masuk surga orang yang beriman. Cukup beriman aja Pak, ya enggak, yang amilus solehah, yang mengerjakan amal-amal kebaikan itu yang akan masuk surga. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah yang menjadi ashab, menjadi sahabat atau menjadi penghuni surga. Siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Seperti apa orang yang beriman yang beramal soleh itu? Alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang bersama-sama mendirikan sholat jamaah. Yuqimunas shalah, jadi bersama-sama mendirikan sholat. Maksudnya apa? Sholat berjamaah. Jadi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh di hadapannya Allah itu, di sisi Allah itu, yaitu alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang bersama-sama mendirikan sholat berjamaah. 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bagi laki-laki hukumnya wajib sholat berjamaah. Wa yu'tunaz zakah, dan juga membayar zakat, mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal. Tujuannya apa? Tazkiyatun nufus, untuk mensucikan jiwanya, untuk mensucikan badannya, suci lahir batinnya. Wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka semua kepada hari akhir, kepada hari kiamat besok, mereka semua itu yuqinun, meyakininya, yakin kalau besok ada hari kiamat. Kalau orang sudah yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, dan juga yakin kalau besok ada hari kiamat, pastilah orang itu akan berbuat baik. Karena kalau kita yakin kalau besok ada hari kiamat, hari pembalasan, berarti kita berhati-hati dalam berucap dan berperilaku, karena besok akan dibalas, ada pembalasan. Jadi hari kiamat itu identik dengan hari pembalasan. Sekecil apapun amal kita pasti dibalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal kebaikan kita pasti akan dibalas, dan sebaliknya sekecil apapun amal buruk kita juga akan dibalas oleh Allah. Allah itu al-adlu, maha adil, tidak akan mendolimi satu dengan yang lainnya, sama. Kalau kebajikan dilipat gandakan 10 kali lipat, kalau keburukan tetap 1 ditulis 1. Jadi Allah itu enggak zalim terhadap hambanya. Jadi kalau kita yakin bahwa besok ada hari pembalasan, pastilah kita akan beramal soleh. Aqimus sholah wa yu'tunaz zakah, pasti sholat dan zakat. Sholat, Bapak sudah sering menyampaikan kalau sholat adalah hubungan baik
seorang hamba dengan seorang Khalik, hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Robnya, yaitu Allah. Kalau zakat, hubungan baik antara kita sesama manusia. Jadi kita harus hablum minallah wa hablum minan nas, harus seperti itu. Jadi kita dengan Allah hubungannya baik, dengan sosial kemasyarakatan kita harus juga baik. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Dan orang yang beriman tadi yakin kalau besok ada hari kiamat. Wa may yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Falyakul khairan aw liyasmut. Jadi kalau kita yakin kepada Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir, pastilah kita akan dari ucapan dulu. Dari ucapan kita akan berhati-hati. Kita akan mengeluarkan ucapan yang baik-baik. Kalau tidak bisa mengucapkan yang baik-baik, lebih baik diam. Ketimbang menyakiti orang lain, ketimbang menyinggung perasaannya orang lain, lebih baik diam. Itu ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang pertama, dia akan berucap atau berbicara yang baik-baik saja. Atau kalau tidak bisa, mereka akan diam. Makanya daripada kita menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain, mending kita diam. Minimal kalau kita tidak bisa berucap yang baik-baik, minimal itu diam. Terus wa may yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, kita harus memuliakan tetangga. Tak boleh kita merendahkan tetangga, tak boleh kita menyakiti tetangga. Itu dari ucapan dan perilaku. Terus yang ketiga, wa may yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kita harus memuliakan tamu-tamu yang datang ke rumah kita. Dipersilakan masuk, dipersilakan duduk, kasih minuman, kasih cemilan seadanya. Kalau kita nggak punya, nggak boleh kita memaksakan. Semua itu ucapan dan perilaku itu adalah cerminan dari hati seseorang. Jadi hatinya itu berisi apa? Berisi tentang kebaikan atau lebih banyak keburukannya. Itulah yang akan terpancar dari ucapan dan perilakunya. Jadi kalau sampean ingin tahu terhadap dirinya sampean, ya lihat kelakuannya sampean dan pembicaranya sampean sehari-hari. Itulah isi dari hatinya sampean. Kalau sampean ingin tahu hatinya orang, cukup sampean lihat ucapan yang keluar dari lesannya dan juga perilakunya sehari-hari. Karena ucapan dan perilaku seseorang adalah cerminan dari hati seseorang. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman terhadap hari akhir, terhadap hari kiamat besok, zayyana lahum, Allah akan membuat zain. Membuat zain itu nikmat ya. Nikmat zain. Jadi kalau sampean ke Arab besok, kalau ditanya gimana rasanya Mas, zain, lezat itu indah. Zain indah. Zayyana lahum, akan diindahkan kepada mereka. Apanya yang diindahkan? A'malahum, perbuatannya itu. Jadi kalau orang yang tidak beriman kepada hari akhirat besok, Allah itu akan memperindah, seolah-olah kelihatan indah perbuatan buruk mereka. Jadi perbuatan buruknya itu seolah-olah itu baik gitu.
makanya terus dilakukan perbuatan buruknya itu. Misalkan menggibah, jadi gibah itu seolah-olah baik gitu. Jadi sudah jadi kebiasaannya, sudah jadi rutinitas sehari-hari, sudah jadi budaya di sebuah tempat atau di sebuah keluarga. Kalau membicarakan kejelekan orang itu sebuah kebaikan, seolah-olah gitu. Itu yang Allah tambahkan, itu yang Allah tampakkan, bahwa itu sebuah nikmat, seolah-olah seperti itu. Itu sebuah keindahan, itu sebuah kebaikan bagi yang mengamalkan keburukan itu. Jadi misalkan kebiasaan ghibah, kebiasaan membicarakan keburukannya orang, atau yang mencari-cari kejelekan orang, namanya apa? Mencari kejelekan orang namanya tajasus. Mencari-cari kejelekan orang, dikorek-korek kejelekan orang, dilihat, ditelusuri, pokoknya cari toh. Tugasnya dia itu tajasus itu mencari-cari toh, sampai sedetail-detailnya keburukannya orang itu dicari, sehingga dia lupa untuk mengingat atau mencari keburukannya sendiri. Dibuat indah sama Allah. Kalau orang tidak percaya kalau besok ada hari kiamat atau separuh-separuh, percayanya pasti akan dibuat indah kelakuan buruk mereka. Terus ditambah, habis ghibah fitnah, habis fitnah hasad, dengki, terus dibuat indah amal perbuatan buruk mereka oleh Allah. Fahum ya'mahun, sehingga mereka bergelimangan dengan dosa-dosa, tidak sadar. Kekafiran orang lain terasa indah daripada mencari kekafiran dirinya sendiri. Keburukan orang lain tampak lebih nyata daripada keburukan diri kita sendiri. Semut di seberang sana, di seberang sungai akan tampak, namun gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Itulah orang yang tidak percaya kepada hari akhirat atau setengah-setengah percaya kepada hari akhirat, maka Allah akan menambah keindahan, kenikmatan, kelezatan amal perbuatan buruk mereka, dan mereka fahum ya'mahun, mereka tidak sadar moro-moro sudah dosanya sudah banyak. Semoga kita sama Allah diberi kekuatan sehingga kita bisa beriman, terus ditetapkan keimanan kita, sehingga kita bisa beramal soleh, mendirikan sholat berjamaah, mengeluarkan zakat, dan ditambah keyakinan kita bahwa besok di yaumil qiyamah akan ada akhirat. Ulaika alladzina lahum su'ul adzab wa hum fil akhirati humul ahsarun. Kalau orang yang tadi yang bergelimangan dosa tadi, yang tidak sadar bahwa dosanya udah menumpuk menggunung, mereka itulah orang-orang yang mendapat siksaan buruk di dunia, dan besok di akhirat mereka orang yang sangat merugi. Jadi orang yang melakukan hal yang seperti itu yang tidak beriman kepada hari akhirat itu, sehingga menganggap perbuatannya itu indah, biasa-biasa saja, nikmat tatkala menggibah, nikmat tatkala memfitnah, ulaika alladzina lahum su'ul adzab, maka bagi mereka itu adalah su'ul adzab, adalah azab yang buruk di dunia. Di dunia sudah dapat azab dari Allah, wa hum fil akhirati humul ahsarun, di akhirat juga akan dapat azab, dan mereka semua itu termasuk orang-orang yang sangat merugi, bangkrut besok di akhirat. So, di dunia sholatnya sergap, ghibahnya sergap, sholatnya berjamaah, namun fitnahnya juga jalan. Dermawan
zakat, sedekah. Namun keburukannya juga jalan. Mereka itulah yang akan mendapatkan azab di dunia dan juga di akhirat, dan mereka termasuk golongan manusia yang sangat merugi. Allahumma amna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya